Hukum game adalah mubah dan tidak ada ayat yang turun mengatakan wahai manusia hindarilah game online karena game online adalah haram. Ada yang kirim video PUBG haram karena ternyata di map barunya itu di Sunhawk itu kita bisa dapat supply tapi dengan syarat kita kayak nyembah-nyembah patung gitu. Wah parah nih, padahal gue main PUBG bro. Followers ngirim pertanyaan sekaligus ngetek daripada satu video tentang map barunya PUBG yang dia harus menyembah sebelum mendapatkan supply. Setelah dia menyembah-nyembah gitu, ala-ala menyembah lah ya, di map Sunhawk dia akan dapat supply. Dan menurut Syam ini adalah sesuatu yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ini mengajarkan kita untuk menyembah. Karena dengan menyembah ini atau bersujud ini, satu simbol ketaatan kepada patung ini akan membuat Anda mendapatkan suplai. Dan ini dilarang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr. Sungguhnya khamr, wal maisir, dan juga perjudian, wal ansab, dan juga berkorban untuk berhala supaya mendapatkan sesuatu, itu adalah wal azlam rijsum min amalis syaitan, adalah yang namanya pekerjaan syaitan. Maka it's a dangerous, sesuatu yang sangat berbahaya sih menurut gue. Apakah game PUBG itu haram? Maka hukum awal game adalah mubah. Kenapa mubah? Seorang sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu warda bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau lagi bareng kamu nih, kalau lagi di masjid kita tuh kayak khusyuk banget, nangis mulu gitu ya, inget dosa-dosa, nangis, khusyuk banget. Tapi kalau lagi pulang nih, kalau lagi pulang ketemu keluarga itu kita tertawa lepas, bermain sama anak-anak, bercanda gitu ya. Kami rasa nih, kami tuh udah munafik karena kalau pulang ke rumah ketawa lagi, hiburan lagi, tapi kalau lagi di masjid khusyuk lagi. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, ya kalau kalian khusyuk terus ya kalian seakan-akan menyalami malaikat gitu ya. Nih, walladzi nafsi biyadihi illau tadumuna ala ma takununa indi wa fil dzikr la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turukikum walaki ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan thalatha marrat. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika kalian menetapi perbuatan ketika kalian berada di sisiku dan ketika berzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian dalam setiap bentang perjalanan hidup dan langkah-langkah kalian. Maksudnya adalah kalau kalian tuh khusyuk terus menerus seperti saat lagi di masjid, seperti saat bersamaku khusyuk terus, nangis terus ya, itu seakan-akan malaikat menjabat tangan kalian. Atau ya itu nggak manusiawi, maksudnya secara psikologis nggak manusiawi, karena fitrah manusia itu menyukai hiburan, menyukai untuk bersenang-senang, itu fitrah manusia secara psikologisnya. Maka kata Nabi, ya Hanzalah, namun ingatlah wahai Hanzalah, yang demikian itu akan kau dapatkan jika kau rutinkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Thalatha marrat, 3 kali Rasulullah SAW mengulang hal ini. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah khusyuk itu emang kita harus ini loh teman-teman, kita harus pelajari, berproses gitu ya. Nggak mungkin kita langsung menjadi orang yang sangat khusyuk gitu. Tapi kita nggak mau bahas tentang hal itu. Kenapa kami ngangkat hadis ini? Karena hadis ini, riwayat ini adalah memperlihatkan bahwa Rasulullah mengerti tentang psikis manusia, fitrah manusia yang menyukai hiburan. PUBG itu asik banget bro. PUBG itu asik banget gitu. Mobile Legend itu asik banget bro. Main game online tuh asik. Ngobrol sama temen, terus kayak ya ada suatu kesenangan tersendiri gitu. Kalau misalnya chicken dinner. Hukum game adalah mubah dan tidak ada ayat yang turun mengatakan wahai manusia hindarilah game online karena game online adalah haram. Maka hukum game adalah mubah. Namun ulama mengkiaskan game itu menjadi haram ketika, baik kita lihat keterangannya.
Dalam buku Fiqhul Lahwi wat Tarwihi, Syekh Yusuf Qaradawi menuliskan ada 7 macam game yang menjadi haram atau dilarang dalam Islam. Nomor 1, permainan atau hiburan yang mengandung unsur bahaya, bullying, prank, membuat Anda tertawa tapi dia adalah menyakiti fisik orang lain, seperti ngebully orang gitu. Dan itu adalah sesuatu yang diharamkan, dilarang. Yang kedua, permainan hiburan yang menampilkan fisik dan aurat. So, kalau kita main futsal, pakai celana di bawah lutut. Karena biasanya ada cewek-cewek juga yang nonton kan. Oke. Atau renang gitu kan, pakai baju yang syar'i gitu. Nomor 3, permainan atau hiburan yang mengandung unsur magic. Bedakan trik dan magic. Kalau trik itu ya kecepatan tangan atau kecepatan mata gitu ya. Tapi kalau magic adalah sesuatu yang melibatkan jin atau ilmu sihir. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah permainan atau hiburan yang menyakiti binatang, seperti sabung ayam gitu ya. Atau sabung kecoa atau apalah, menyakiti binatang. 5, permainan atau hiburan yang mengandung unsur judi wal maisir, ya, unsur judi. Jadi Anda menghabiskan uang Anda untuk membeli UC dan Anda akan rugi karena tidak ada benefit untuk kalian. Atau Anda seperti poker atau something like that, judi di dalamnya, judi online apalagi. Nah, itu udah jelas-jelas haram. Ya. Yang keenam, permainan atau hiburan yang melecehkan atau menghina orang lain atau kelompok orang lain. Oh, come on. Ketika Anda berada di pesawat, di dalam pesawatnya PUBG, jangan pernah kalian open mic to all and then kalian ngata-ngatain klan orang, atau woi semuanya turun di Milta, semua turun di SMB, atau semua turun di Yasnaya gitu kan, semua turun di Pochinki. Nah, itu menghina orang lain. Atau kalian ngebully orang supaya orang, ada istilah sekarang roasting ya. Ya, roasting itu biasanya menghina orang lain. Nah, itu wali'adzubillah, ma'adallah. Ya, dan yang ketujuh, dan ini yang poin paling penting menurut Syam, permainan atau hiburan yang dilakukan secara berlebih-lebihan. Tapi harus diakui memang bro, PUBG itu kadang membuat kita nggak sadar bro. 2 jam, 3 jam, sampai ada peringatan dari PUBG-nya sendiri. Itu melalaikan kita. Satu, yang membuat berlebih-lebihan adalah ketika azan berkumandang Anda tetap main PUBG, Anda tetap main Mobile Legend atau game semacam itulah. Yang kedua, melalaikan kita dengan kewajiban kita sesama manusia. Suami lalai dengan istrinya, istri lalai dengan suaminya, orang tua lalai kepada anaknya, anak lalai dari panggilan orang tuanya. Oh, ambil itu, bentar mah lagi asik gitu kan. Bahkan kalau telepon masuk di reject sama dia, atau bahkan dia pakai airplane mode, dia pakai mode pesawat gitu loh. Nah, ini berlebih-lebihan gitu waktu yang diambilnya. Allah tuh bersumpah demi waktu tuh berapa kali dalam Al-Quran, wal fajr ya, was subhi idza tanaffas, kemudian wadduha wasyamsi wadduhaha, kemudian wal asri wal laili. Itu Allah bersumpah saking pentingnya masalah waktu ini. Dan satu ayat dalam Al-Quran, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari sesuatu yang melalaikannya. Game tuh ya benar-benar melalaikan kita. Apalagi sekarang gue kecewa banget sama Tencent, karena Tencent tuh ngasih map baru di Sanhok, kita kayak menyembah gitu. Lalu kita dapat supply, dan itu itu ngajarin buat kayak nyontohin nyembah berhala gitu loh. Jadi pesan gue buat teman-teman, game itu hukum asalnya adalah mubah. Mubah artinya boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan selama tidak yang namanya masuk dalam 7 tadi yang dituliskan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, dan selama tidak melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah, tidak melalaikan kita kewajiban kepada orang tua, tidak melalaikan seorang orang tua dari anaknya, tidak melalaikan seorang suami dari istrinya, seorang istri daripada suaminya. Jangan sampai game-game ini, yang permainan ini yang hanya sementara ini membuat kita lalai daripada sesuatu yang jauh lebih besar. Saran gue sih, setiap lo mau main PUBG, lo juga murojaah hafalan. Artinya gini, ada motivasi gitu. Gue boleh main PUBG kalau gue udah bisa hafal 1 halaman juz 1. Gue mau main PUBG kalau gue bisa ngelancarin ini dan ini dan ini. Ya, so thank you so much. Gue nggak ngelarang kalian main game. Ilmu gue masih cetek banget buat nggak setuju dengan hal-hal yang demikian. Tapi gue rasa
buat temen-temen yang menikmati game, jangan sampai menjadi orang yang kecanduan. Kecanduan tuh kayak mana? Dia bahkan dalam sholat pun nginget game, dia bahkan dalam masjid pun main game, dia bahkan bawa handphonenya ke dalam toilet. Bukan hanya kecanduan game, ada orang-orang yang kecanduan Instagram, ada orang-orang yang kecanduan TikTok, ada orang yang kecanduan YouTube. Ya, sesuatu yang dibolehkan Allah jangan sampai kita yang menjadikannya haram, ya. Sesuatu yang dihalalkan Allah jangan sampai kita yang membuatnya menjadi haram hukumnya. Seperti apa? Seperti kajian. Kajian tuh bagus banget. Tapi kalau kalian nonton kajian di YouTube sampai jam 3 malam, sampai kalian ketiduran dan subuh kalian kelewatan gara-gara nonton kajian sampai tengah malam, sampai dini hari, maka itu bisa jadi haram hukumnya. So, don't waste your time, don't waste your life, guys. Di sana banyak banget sesuatu yang lebih penting untuk kita lakukan, lebih prioritas untuk kita lakukan, ya. So, enjoy your life dengan sesuatu yang banyak manfaatnya, baik buat diri lo sendiri, buat orang lain, dan juga yang jelas lakukan sesuatu yang menjadi benefit buat lo di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Duduk Mengaji Q&A, Quran and Answer.